Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih tokoh-tokoh di sekitar kelahiran Sang Raja, yaitu Matius 1 18-25. Sekarang tokohnya adalah Roh Kudus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jelas dari awal pertama dijelaskan Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian dia bicara dengan Yusuf juga demikian, yaitu ayat ke-20. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini peranan Roh Kudus adalah menyebabkan Maria mengandung Yesus dan nanti melahirkan. Itu Roh Kudus peranannya dalam kelahiran Yesus. Nanti memang ada lagi Roh Kudus memenuhi Yesus juga nanti. Tapi dalam hal ini sekarang ini Roh Kudus penyebab dari kelahiran Yesus, atau asal Yesus dari Roh Kudus dalam arti ini, karena dari mengandungnya itu dari Roh Kudus. Lalu melahirkan, berarti nanti lahir. Nah, di dalam perjanjian baru memang nanti itu dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu lahir dari Roh juga. Yohanes 3:3 nanti ya, barang siapa tidak lahir dari air dan roh, itu tidak dapat melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus melahirkan, dari Roh Kudus Maria mengandung melahirkan Yesus, tapi juga nanti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dilahirkan kembali, istilahnya lahir baru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu bisa percaya hal yang aneh ini kan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, itu mungkin tidak masuk akal, tapi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara bisa percaya itu karena Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus banyak melahirkan anak-anak Tuhan lainnya melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Di hari Natal ini mungkin ada orang yang tersentuh dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara, ucapan Bapak Ibu Saudara, tindakan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahirkan Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Inilah peranan Roh Kudus di sekitar kelahiran Sang Raja dan nantinya melahirkan orang-orang yang percaya menjadi warga kerajaan surga, kerajaan di mana Yesus sebagai Raja segala kerajaan. Dan di sini Roh Kudus berperanan. Dari Roh Kuduslah Maria mengandung. Ini membuktikan bahwa Yesus yang adalah keturunan Maria, keturunan Daud dari sudut bapak jasmaninya, tapi dia lahirnya dari Roh Kudus. Jadi dari satu sisi dia manusia karena punya bapak, punya ibu,
punya ibu yang lahir dari ibu, punya ibu betul, tapi bapaknya angkat, ya bapak angkat, itu berarti manusia, betul-betul manusia. Tapi dari sisi lain dia dari Roh Kudus, itu betul-betul Tuhan 100%, manusia 100%. Maka dari awalnya dikatakan itu dari ayat 18 itu kelahiran Yesus Kristus. Yesus manusia, Yesus Kristus raja yang diurapi begitu saja. Tapi ini karena konteksnya adalah Yesus sebagai raja, maka raja yang diurapi. Dan tapi raja, segala raja karena dilahirkan dari Roh Kudus. Mari kita bersyukur di hari Natal ini, kiranya banyak orang tersentuh hatinya lewat orang-orang percaya yang sudah lahir dari Roh Kudus itu bergembira di hari Natal ini, sehingga banyak orang ingin bergembira juga seperti Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu berarti dilahirkan kembali dari Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya Allah Roh Kudus, Kau telah menyebabkan Maria mengandung sehingga melahirkan Yesus Tuhan kami, Raja segala raja, Juru Selamat dunia, yang menyebabkan berikutnya Roh Kudus melahirkan anak-anak Tuhan lewat percaya kepada kematian Yesus Kristus, Raja segala raja yang sebelumnya mati di kayu salib menjadi Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.